Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir singkat dari surah Al-Baqarah, dan kita masuk pada ayat ke 155 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin alladzina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan kami pasti akan memberikan ujian kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta dan juga jiwa serta buah-buahan. Akan tetapi sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kepada Allah lah kami dikembalikan. Maka mereka itulah yang memperoleh ampunan, kemudian rahmat dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang kondisi hidup manusia secara umum, bahwa kita semuanya, saya, ibu atau siapapun, pasti akan mengalami ujian demi ujian, karena itu sebuah kepastian. Makanya ada seorang penyair mengatakan, samaniyatun la budda minha alal fata wa la budda an tajriya alaihi samaniyah, sururun wa hammun wa ijtima'un wa furqatun wa yusrun wa usrun thumma saqmun wa afiyah. Seorang penyair mengatakan 8 perkara yang harus berlaku kepada setiap manusia, dan 8 perkara ini mau tidak mau pasti ada pada manusia. Apa itu? Sururun wa hammun, kebahagiaan dan kesedihan. Wajtima'un wa furqatun, kebersamaan dan perpisahan. Wa yusrun wa usrun, kemudahan dan kesukaran. Thumma saqmun wa afiyah, kemudian sakit dan juga sehat. 8 perkara ini pasti melewati kita, karena orang itu terkadang bahagia, terkadang sedih, terkadang berkumpul, terkadang berpisah, terkadang diberikan kemudahan, terkadang diberikan kesulitan, dan terkadang sehat dan terkadang sakit. Itulah hidup manusia, tidak lepas dari 8 perkara ini. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan wasiat kepada Nabi SAW untuk sabar. Seperti Allah mengatakan, wasbir ala ma yaqulun, bersabarlah wahai Muhammad terhadap apa yang orang-orang musyrik itu katakan. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, bersabarlah wahai Muhammad seperti sabarnya ulul azmi dari kalangan rasul. Fasbir inna wa'dallahi haq, bersabarlah wahai Muhammad karena sesungguhnya janji Allah itu sebuah kebenaran. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, bersabarlah karena Allah tidak mungkin menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Dan banyak lagi ayat-ayat yang berwasiat Allah kepada Nabi SAW disuruh untuk sabar. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf, dan kami akan berikan ujian kepada kalian bi syai'in minal khauf, artinya sedikit dari rasa takut. Terkadang kita ini dalam kehidupan mesti ada rasa takut itu, baik takut yang beralasan atau takut yang tidak beralasan. Seperti umpamanya takut akan perkara yang akan datang, bagaimana nasib kita, bagaimana nasib keluarga, bagaimana nasib anak-anak, bagaimana nasib orang tua yang sakit, dan begitu seterusnya. Adalah orang itu kadang-kadang perasaan khawatir-khawatir itu. Makanya di sini dikatakan minal khaufi,
Tetapi kan tidak selamanya orang itu dirundung dengan perasaan takut. Pasti satu ketika juga akan merasa tenang dan aman. Kemudian walju, dan sedikit dari kelaparan. Boleh jadi mungkin kurangnya ekonomi, akhirnya kurang pula dengan kebutuhan. Atau mungkin saudara-saudara kita yang sudah jelas-jelas memang kelaparan, boleh jadi kena musibah tsunami, musibah banjir, musibah gempa, akhirnya mengungsi, kemudian sampai meminta uluran tangan orang untuk memberi makan. Artinya itu sebuah kepastian, ada orang-orang yang diuji dengan kelaparan. Kemudian wanaksin minal amwal, ataupun kurang dari kekayaan. Ya tadi mungkin susahnya ekonomi, baru saja buat usaha tiba-tiba gulung tikar, baru saja nabung tiba-tiba ketipu, atau boleh jadi mungkin dicuri orang, dan begitu seterusnya. Dan yang lebih menyedihkan, wal anfus. Anfus itu artinya jiwa, boleh jadi kematian. Orang-orang yang kita cintai, orang kita mati, pasangan kita mati, anak-anak mati. Wathamarat, dan juga buah-buahan, kelangkaan bahan pokok di mana-mana. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa basyiri as-sabirin. Tapi bergembiralah bagi orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar itu? Allah tafsirkan sendiri setelahnya. Alladzina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang sabar adalah orang yang apabila ditimpa musibah kepadanya, ditimpa banyak ujian dari Allah kepadanya, maka dia pasrahkan semuanya kepada Allah dengan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Toh kita semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat bagaimana balasannya. Ulaika alaihim salawatu mir rabbihim. Mereka akan mendapatkan ampunan, dosa-dosanya akan diampuni, dan juga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wa ulaika humul muhtadun, mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk di dunia dan di akhirat.